kuat kayak Pak Luhut, orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Saya persilakan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Pak Luhut, kalau bicara proyeksi ekonomi global, Pak, karena perang dagang Trump ini, lembaga-lembaga multinasional, Bank Dunia, IMF, banyak yang memperkirakan ini memperlambat pertumbuhan, Pak. Dan itu karena Indonesia adalah negara terbesar keempat dari jumlah penduduk, tentunya terdampak. Dewan Ekonomi Nasional masih melihat bahwa tahun ini, Pak, ekonomi Indonesia masih akan tumbuh mencapai 5%, atau jangan-jangan bisa jadi dikoreksi, Pak? Ya, kita lihatlah nanti. Karena saya kira ini kan masih terlalu early untuk menjudge. Walaupun kita melihat keadaan di sekarang, ramalan dari World Bank, ramalan dari IMF, ekonomi dunia juga agak melambat kan. Apakah berapa banyak dampaknya itu ke kita? Itu juga harus kita hitung. Tapi kalau kita lihat rupiah masih cukup baik. 17.000 masih ya, menurut saya sih bagus favor, karena itu mengabsorb juga yang tadi tarifnya Amerika itu. Oh. Jadi itu dalam kita udah ramalkan. Okay. Nah, jadi Dewan Ekonomi bilang kita kirim pesan ke Presiden, Pak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan mengenai ini karena kalau enggak barang kita tidak kompetitif nanti. Yeah. Ya, jadi bilang 17.000 oke lah 5% depresiasi. Memperkecil gap tadi tarif itu ya, Pak? Ya. Dan saya pikir ya, kita dibanding negara-negara lain masih lebih baik. 3 bulan, Pak, itu kan tidak lama untuk kemudian misalnya kalau Trump tetap memberlakukan tarif tinggi ke Indonesia, katanya pemerintah akan cari pasar alternatif. Cukup tidak sih, Pak, 3 bulan untuk melakukan itu, Pak? Ya kan yang kena ini bukan hanya Indonesia nanti kan, dia juga kena kan. Amerikanya sendiri? Iya kan? Jadi dia akan mendapat barang-barang mahal, rakyatnya marah lah nanti sama dia. Jadi kita akan lihat equilibriumnya ini dalam beberapa minggu ke depan ini. Maksudnya Pak Luhut tidak melihat bahwa ini akan permanen jangka panjang dilakukan di Amerika juga? Saya nggak yakin itu. Tidak yakin? Ya karena rakyatnya tiba-tiba barang mahal diberi gara-gara presidennya kan marah juga. Akan komplain juga. Ya, jadi dia juga harus cari titik keseimbangannya di mana. Pasti akan nyari. Oke. Pak Luhut, salah satu yang katanya membuat investor baik asing maupun dalam negeri belakangan ini agak berhati-hati untuk berinvestasi dan ekspansi itu ekonomi biaya tinggi. Tadi Pak Luhut sudah sempat katakan ada korupsi, ada sekian kasus. Saya tidak mau menyebut karena banyak sekali kasusnya. Kemudian juga yang terakhir belakangan ini ramai ormas, Pak. Itu minta uang begitu rupa. Dewan Ekonomi Nasional melihatnya pemerintah bisa tidak menyelesaikan masalah ini, Pak? Apa sih yang nggak bisa diselesaikan, Leonard? Saya kan Menko 3 kali, nggak ada yang kita bisa selesaikan. Yang kuasa kita, yang kantor kita. Yang penting kita konsisten. Maaf, waktu itu kan Pak Luhut Menko-nya, Pak. Ya. Sekarang kan Bapak sudah bukan. Lah, ya, maksudnya kan kalau tanya pemerintah, ya saya jawab pemerintah itu kan bisa lah. Dari pengalaman saya itu bisa. Jadi kalau Menko-Menko-nya yang kerja, ya enggak ada alasan nggak bisa. Kalau Menko-Menko-nya kerja? Iya, dan mereka kerja kok sekarang. Ya kita lihat aja. Jadi itu makanya saya sangat senang Presiden setuju deregulasi itu. Sehingga kita ini sebenarnya mentransform ekonomi kita kepada ekonomi yang lebih efisien. Saya pikir sudah bagus jalannya itu. Oke. Kalau tadi Leonard bilang bisa enggak, apa yang nggak bisa? Yang dibikin aturan kita, yang eksekusi kita, pemerintahnya kita. Dan presidennya seperti ini bagus, tapi jelas. Keluhannya masih ada, Pak. Ya kan nggak bisa overnight, itu salahnya kita tuh Leonard. Bikin makan bergizi baru sebulan jalan udah dikritik. Ya tunggulah 6 bulan setahun. 6 bulan setahun. Ya kalaupun nanti ada yang kurang-kurang kan sudah janji. BPKP kan mengaudit. Kalau ada yang kurang kita perbaikin. Ini kan program yang sangat bagus. Ini kan membuat men-trigger ke ekonomi kita juga bisa 8% growth over time, ya mungkin 2028 ya. Jadi saya pikir semua apa yang sekarang udah dicanangkan oleh Presiden menurut saya bagus itu. Baik, karena Pak Luhut sudah bilang waktu ya, waktu lihat 6 bulan, lihat 1 tahun.
Kan tim kabinet Prabowo Gibran ini sudah bekerja sekian bulan, Pak. Kalau specifically Anda melihat tim ekonominya, Pak, apakah memang sudah bergerak dengan maksimal atau memang ada beberapa pos yang harusnya bisa digenjot lebih kuat lagi? Aku nggak jawab sama kau lah, Leonard itu. Kan memberikan masukan juga, Pak, untuk presiden, Pak. Ya kalau ke presiden kan aku kan nggak mesti ke kau, kan aku masukin misalnya besok menghadap presiden aku lapor, aku bikin tertulis nih Pak pandangan Tanpa kami. menyebut pos-pos spesifik lah, Pak. Mestinya misalnya katakanlah 1 sampai 10, Pak, nilai deh Ya secara masa saya menilai atasan saya, kan enggak juga benar. Itu kan enggak benar. Tapi yang saya sudah tim bilang sama, ekonominya, Pak Luhut. ya saya sudah sampaikan sama Leonard tadi, menurut saya pikiran-pikiran presiden itu tadi seperti makan bergizi, tadi kooperasi, tadi masalah ketahanan pangan itu kan ide-ide yang bagus. Jadi sekarang sedang berjalan, kita tunggulah. Tim ekonomi saya kira udah bekerja, udah cukup lumayan. Maksimal, Pak? Ya, menurut saya mau maksimal masih bisa dibikin lebih baik. Dan saya juga udah lapor pada presiden dan besok saya mau lapor lebih detail mengenai hal ini. Udah, itu aja. Kita harus optimis. Ya. Jadi saya pikir juga gini, saya kalau boleh pesan satu. Silakan. Kita ini harus semua negara ini bangsa ini harus kompak. Kalau ada yang kurang di sana sini, jangan terus cepat kita jadi mengkritik yang membunuh. Saya kira nggak bagus. Kritik membangun boleh, Pak? Silahkan, justru itu yang kita mau. Alternatif, Malah melaporkan misalnya ada di daerah ini nggak bagus begini, kita cek ke bawah. Supaya tidak asal Bapak senang ya, Pak? Iya, supaya jangan asal Bapak senang. Tapi kalau kritik terus menjelek-jelekkan, ini nggak manu begini, dia memang kerja apa sih? Terus baik ngomong doang. Nggak gampang ngatur republik ini, Leonard. Iya. Ya, nggak gampang. Dan republik ini tetap terang kan, Pak? Iya, terang terus ya. Apa yang gelap? Nggak ada. Kalau ada orang yang mau pergi ke luar negeri sekolah kerja, pergi aja. Boleh ya? Kenapa enggak? Mendatangkan devisa? Iya bagus, kerja kau sana 5-6 tahun. Setelah itu kau merasa enak, ya kau datang kemari. Kalau kau suka masih situ, ya tinggal kau di situ. Oke. Itu aja repot. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.